Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penurunan Al-Quran dan kodifikasinya. Tahukah kamu bagaimana Al-Quran diturunkan yang akhirnya menjadi mushaf yang kita baca sehari-hari? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses penurunan Al-Quran terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, Allah secara langsung menurunkannya ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kepada hati Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Secara sederhana, kita mengetahui bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang berkholwat di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan, di usia yang ke-40 tahun. Surah pertama yang diterima yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril sebagai perantara wahyu menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat tersebut. Namun, kondisi Nabi Muhammad adalah ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis, dan perlu diulang sampai 3 kali. Mari kita baca Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Setelah kita mengetahui bahwa penurunan Al-Quran secara mutawatir atau berangsur-angsur, maka periodenya dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Pada periode Mekah turun selama 13 tahun dan dan ayat yang turun disebut dengan surah Makkiyah. Sedangkan periode Madinah berangsur selama 10 tahun dan disebut dengan surah atau ayat Madaniyah. Hikmah penurunan Al-Quran secara mutawatir yang pertama, lebih mudah menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Karena ayat yang turun bukan langsung secara 30 juz, tapi berangsur-angsur. Yang kedua, disesuaikan dengan peristiwa atau kejadian pada saat itu. Yang ketiga, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Dan yang keempat, menjawab setiap pertanyaan atau permasalahan pada saat itu. Setelah sebelumnya kita mengetahui proses penurunan Al-Quran ada 3 tahap, maka untuk selanjutnya kita mempelajari kodifikasi Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yang kita baca tidak langsung berbentuk satu mushaf, tetapi melalui perjuangan panjang para sahabat. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad, yang kedua masa Abu Bakar, dan yang ketiga masa Utsman. Pada fase pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum ditulis secara sistematis. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka segera dihafal oleh para sahabat yang kemudian ditulis di berbagai media pada saat itu. Para sahabat yang menghafalkan Al-Quran diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Mu'az, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu, media penulisannya terdiri dari pelepah kurma, sepotong kulit unta, tulang belikat unta, dan juga permukaan batu. Jika pada masa Nabi Muhammad difokuskan kepada penghafalan dan juga penulisan Al-Quran pada berbagai media, untuk masa selanjutnya yaitu masa Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu mulai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada media-media tersebut
atas rekomendasi atau usulan dari Umar bin Khattab, dikarenakan pada saat itu para penghafal Al-Quran telah gugur sejumlah 70 orang dikarenakan terjadinya Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah untuk menumpas para nabi palsu. Masa yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Pada Khalifah Utsman bin Affan bukan hanya sekedar pengumpulan, tapi juga sudah pembukuan menjadi suatu mushaf. Dikarenakan pada saat itu wilayahnya meluas, maka Utsman bin Affan memerintahkan para qurra untuk menyebar ke beberapa wilayah untuk mengajarkan pembacaan Al-Quran. Dikarenakan para penduduk mempelajari qiraat dari para qurra yang mengajarkan, maka terdapat beberapa perbedaan. Sehingga mushaf yang ditulis dari 7 dialek hanya menjadi satu dialek untuk meminimalisir terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Itulah sejarah singkat penurunan Al-Quran dan juga proses kodifikasinya yang memerlukan waktu cukup lama sehingga hikmahnya untuk kita sebagai umat Islam masa kini bisa mengamalkan, mengajarkan, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.